Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi tentang bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Oke, ini adalah nama anggota dari kelompok A yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada Vianesa Aurum Antamulya, kemudian ada saya sendiri, Lela Eliana, kemudian ada Elok Dwi Sulistiani, kemudian ada Triwidya Aningsi, kemudian ada Andina Ayu Natasha Putri, ada Nada Nabila, kemudian ada Mawadatul Laili Antika, ada Muhammad Zaki, dan yang terakhir ada Miranda Feiza Nur Imania. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang bioetika dalam kesehatan masyarakat, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari bioetik itu sendiri. Nah, menurut Sahin Aksoy yang dimuat dalam Ali tahun 2019 menyatakan bahwa bioetika ialah ilmu pengetahuan yang menawarkan tentang pemecahan masalah bagi konflik moral yang timbul dalam tindakan praktik kedokteran dan juga ilmu hayati. Sedangkan menurut Heinrich Oxford yang dimuat dalam Ali tahun 2019 juga menjelaskan bahwa bioetika ialah kajian mengenai pengaruh moral dan sosial dari teknik-teknik yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu-ilmu hayati. Nah, dari dua tokoh tersebut ada Samuel Go yang juga menjelaskan bahwa bioetika mempelajari tentang perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga tentang hidup yang mencakup etika medis. Namun, dari sisi lain juga melampaui masalah-masalah moral klasik dalam bidang pengobatan dan masalah-masalah etis tentang ilmu biologi. Nah, dari ketiga definisi tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bioetika tidak hanya berhubungan atau tidak hanya mencakup hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, tetapi juga mencakup perhatian pada penelitian biomedis dan perilaku manusia yang dapat berhubungan dengan masyarakat, lingkungan kerja, dan juga kependudukan. Selanjutnya yaitu prinsip bioetik. Menurut Mustafa, terdapat 6 prinsip bioetik yang harus dipahami, yakni yang pertama yaitu keadaan darurat. Keputusan etik yang mengandung unsur haram menggunakan pedoman bahwa dalam kondisi normal diharamkan, namun menjadi diperbolehkan ketika darurat, yakni tidak ada pilihan lain dan semata-mata hanya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan. Prinsip yang kedua yaitu menjaga dan melestarikan kehidupan. Keputusan etik yang diambil harus berdasarkan tujuan utama untuk semata-mata menjaga dan melestarikan kehidupan, bukan untuk maksud yang lain. Prinsip yang ketiga yaitu untuk kepentingan yang lebih besar. Keputusan etik yang diambil harus terkandung maksud untuk kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu peluang keberhasilan. Keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan kemungkinan atau peluang keberhasilannya. Prinsip yang kelima yaitu manfaat dan mudarat. Keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian, kemaslahatan dan kemudaratannya. Dan yang terakhir, prinsip keenam yaitu tidak ada pilihan lain. Keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan tidak ada pilihan lain sehingga keputusan tersebut harus diambil. Berikutnya yaitu contoh penerapan bioetik kesehatan masyarakat dalam Islam. Yang pertama yakni bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani atau sperma laki-laki atau ovum perempuan, lalu dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Hal ini dilakukan karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Adapun beberapa persyaratan dari bayi tabung ialah 1. Telah dilakukan pengelolaan infertilitas atau kekurangan kesuburan secara lengkap. 2. Terdapat alasan yang sangat jelas. 3. Sehat jiwa dan raga pasangan suami istri. 4. Mampu membiayai prosedur ini, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya. Yang kelima, mengerti secara umum seluk-beluk prosedur fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio atau FIV-PE. Yang keenam, mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan FIV-PE atau fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio atas dasar pengertian informed consent.
Dan yang ketujuh, istri berusia kurang dari 38 tahun. Yang kedua ada abortus. Dalam istilah kedokteran, abortus dimaknai sebagai pengeluaran buah kehamilan ketika masih berbentuk kecil, yakni berat janin masih kurang dari 100 gram ataupun usia kandungannya kurang dari 20 hari, sehingga tidak bisa untuk hidup di luar rahim. Dilihat dari kejadiannya, aborsi bisa terjadi secara spontan atau keguguran secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Berdasarkan klasifikasi tingkatan proses, terdapat beberapa tahapan abortus, yaitu yang pertama, abortus simines, merupakan keadaan yang masih bisa untuk diselamatkan. Yang kedua, abortus incipiens, merupakan suatu keadaan di mana abortus tidak mungkin untuk dicegah. Yang ketiga, abortus incompletus, merupakan keguguran tetapi masih tertinggal sisa-sisa buah kehamilan di dalam rongga rahim. Berdasarkan aborsi yang secara sengaja dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu yang pertama, abortus artificialis therapisus, merupakan aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan dari gejala medis guna untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Yang kedua, abortus procatus criminalis, merupakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi secara medis. Tindakan aborsi ini biasanya dilakukan untuk meniadakan hasil dari hubungan seks di luar nikah ataupun kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang ketiga adalah cloning. Cloning merupakan proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul asalnya. Menurut Wongko 2010, jenis-jenis cloning yang telah diteliti yaitu ada 3 macam. Yang pertama, cloning molekul atau molekular cloning. Cloning ini bertujuan menghasilkan sejumlah besar DNA yang identik termasuk gen, promotor, sequence non-coding, dan fragmen DNA. Yang kedua adalah cloning sel, bertujuan untuk menghasilkan suatu populasi sel dari satu sel tunggal. Yang ketiga, cloning organisme, disebut juga cloning reproduksi, yang bertujuan untuk menghasilkan organisme multisel yang identik secara genetik dan merupakan reproduksi aseksual di mana tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan. Lalu selanjutnya adalah studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus eutanasia, di mana eutanasia itu sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaannya sendiri. Artinya, tindakan eutanasia bersifat kesengajaan, baik dengan tindakan aktif maupun dengan pasif, mengakhiri kehidupan orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Adanya bantuan dengan orang lain inilah yang membedakan eutanasia dengan bunuh diri. Dalam bunuh diri, seseorang tidak menggunakan bantuan orang lain untuk memperoleh kematiannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari euthanasia yang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya dan ditinjau dari sudut korban. Yang pertama kita akan membahas tentang euthanasia yang ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu euthanasia pasif dan euthanasia aktif. Di mana euthanasia pasif merupakan euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya. Sedangkan bentuk kedua yaitu euthanasia aktif merupakan euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja di mana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang. Selanjutnya kita akan membahas bentuk kedua yaitu ditinjau dari sudut korban. Euthanasia di sini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertama merupakan euthanasia sukarela, yaitu kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Bentuk yang kedua merupakan euthanasia diandaikan.
merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh pelakunya, oleh korbannya. Dalam hal ini, korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya. Lalu, yang ketiga merupakan euthanasia dipaksakan, merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya. Selanjutnya yaitu keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Ada dua kelompok yang memandang hubungan antara etika dan ilmu. Kelompok yang pertama yaitu memandang bahwa ilmu harus bersifat netral, bebas dari nilai-nilai ontologi dan aksiologi. Hal ini berarti ilmu dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan manusia tanpa melihat baik dan buruknya. Sedangkan untuk kelompok yang kedua berpendapat bahwa kenetralan terhadap nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan asas-asas etika. Kelompok kedua ini mengkhawatirkan terjadinya dehumanisasi jika penggunaan ilmu tidak sesuai dengan etika, di mana martabat manusia akan menjadi lebih rendah karena manusia sebagai objek aplikasi teknologi keilmuan. Dari sudut pandang etika atau moral, euthanasia berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus menghormati kehidupan manusia. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan tertentu. Kehidupan manusia adalah suci dan martabat luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya. Selain itu, tidak ada suatu agama pun yang mengizinkan euthanasia. Sebagai perbuatan moral, euthanasia tidak pernah dapat dibenarkan karena sama dengan pembunuhan. Meskipun di dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah atau bukan. Namun dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya berdasarkan inisiatif dokter sendiri, tanpa adanya persetujuan dari pasien, yang merupakan suatu bentuk pembunuhan dan pelaku dimungkinkan untuk dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada. Ya, selanjutnya yaitu konsep euthanasia dalam Islam. Sebenarnya sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ya, dari Quran Surah Al-An'am ayat 151 ini dalam penggalan ayatnya yang berbunyi wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi di sini sebagai orang mukmin kita diharamkan untuk membunuh orang yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk kita bunuh. Jadi dalam konsep euthanasia sendiri, baik itu aktif maupun pasif, sebenarnya kita dalam keterkurungan konsep keterputusasaan dari setiap individu manusia, yang sejatinya orang mukmin dalam menghadapi setiap cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, sejatinya orang mukmin harusnya tetap bersabar dan tetap berdoa kepada Allah untuk diberikan yang terbaik dalam dirinya, baik itu untuk keluarganya, dirinya, maupun masyarakat sekitar. Jadi di sini seorang mukmin jadinya harus bersabar dan terus selalu berdoa bagaimana caranya agar dia tuh selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya tiap diri mukmin bila tertimpa musibah
bala, penyakit, itu sejatinya Allah telah mengangkat dosa-dosanya, Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan seorang mukmin, kita tahu bahwasanya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, di ayat ini kita telah diingatkan oleh Allah yang berbunyi, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman, wahai Allah, dan mereka tidak diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi di sini saat kita ditimpai musibah oleh Allah, saat kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan berupa sakit yang dalam konsep indera kita itu tidak dapat dicapai, maka di situ Allah sedang menguji keimanan kita. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah ataukah hanya perkataan dalam mulut kita saja. Jadi konsep euthanasia dalam Islam sendiri itu sebenarnya diharamkan oleh Allah, dan setiap jiwa mukmin seharusnya selalu bersabar dan selalu berdoa untuk diberikan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi, hukum Islam dalam menanggapi euthanasia ini secara umum memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, baik pasif maupun aktif, umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaan yang memandang segala musibah, termasuk penderitaan sakit sebagai ketentuan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun ulama yang berpendapat bahwa penderitaan yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Salah satunya adalah dengan mengisolasi penderita tersebut agar tidak berinteraksi dengan orang lain selama pengobatannya. Jika memang dokter menyatakan pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, hendaknya diserahkan kembali kepada keluarganya, bukan dengan mengakhiri hidupnya. Berikut kami lampirkan daftar pustaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.